Vihara Satcako, salah satu vihara di kota Kediri yang berada di Semampir. Vihara ini memiliki banyak hingga ribuan umat. Ingin menggali informasi sekitar vihara ini. Sebelumnya mau tahu nama bapaknya siapa? Ya, nama saya Daniel Susanto. Saya di sini sebagai Ketua Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Kota Kediri. Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia ini biasanya disingkat dengan Magabudi. Nah, Magabudi ini adalah salah satu organisasi yang berhubungan dengan kinerja dari para rohaniwan Buddhis yang dari sisi perumah tangga. Di sini kita ada dua macam. Yang pertama dari perumah tangga itu ada kita, wanita, majelis. Yang satu lagi mereka yang sudah keluar dari rumah tangga, itu mereka menjadi para biku atau guru. Ini kurang lebih cara pandang seperti ini. Bapaknya sudah berapa tahun melatih? Pengajian kurang lebih mungkin 8 tahun. Nah, saya sudah ada di sini dari sini kurang lebih 2011. 2011 saya sudah bergabung di sini, dan meskipun saya baru bergabung di sini sudah ada dipercayakan untuk utama melayani. Untuk sejarahnya itu didirikan berapa? Untuk sejarah resminya itu tanggal 11 atau 3 November ya, tahun 2011 itu ada di Batu Prasasti yang di depan. Nah, itu tanggalnya kalau tidak tanggal 3, tanggal 11 tahunnya 2011, waktu itu oleh wali kotanya Pak Maskut, itu yang ikut meresmikan. Bagaimana persiapan vihara pada hari Waisak kemarin? Ya, sebelum Waisak kami selama 1 bulan penuh itu kita ada salah satu kegiatan disebut sebulan perjalanan dhamma, dimana selama sebulan itu kami melakukan salah satunya melakukan puja bakti atau disebut dengan ibadah. Ada juga beberapa hari kita berlatih belajar bermeditasi yang baik itu seperti apa. Kemudian juga kami dihimbau salah satunya adalah belajar untuk berpuasa selama sebulan penuh juga. Nah, meskipun secara umum berpuasa di dalam Buddhis ini bukan sesuatu yang dipaksakan dan harus dilakukan. Jadi memang itu diperlukan untuk bagi mereka yang sudah memiliki kesadaran untuk ingin secara batinnya, rohaniannya dia lebih meningkat. Mereka pasti akan melatih berpuasa. Dan mendekati Waisak itu sendiri biasanya dilakukan kegiatan bersih-bersih, terutama di ruangan ada masalah ini, di altar Sang Buddha kita cuci, kita bersihkan. Itu yang biasanya menjadi rutinitas di vihara kita setiap pelaksanaan untuk peringatan Waisak. Kalau kegiatan untuk setiap minggu di vihara ini apa? Kegiatan rutin di setiap minggu yaitu dimulai dari hari Selasa. Hari Selasa itu kita adalah hari di mana kita melaksanakan ibadah rutin. Itu biasanya dimulai pada pukul 7 dan bisa berakhir baik di jam 8 atau 9, tergantung nanti kita ada yang mengisi atau tidak untuk istilahnya pengajaran dari ajaran agama kita atau istilahnya dari pembabaran dhamma. Kemudian dilanjutkan kalau hari Rabu ini biasanya hari di mana kita memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadah bersama umat di rumah umat tertentu yang memang bersedia untuk rumahnya ditempati untuk melakukan ibadah. Ya contohnya kayak semacam tahlilan seperti itulah ya. Kalau yang di Kristen itu istilahnya
komunitas doa. Nah, itu sama. Kemudian untuk hari Jumat umumnya ada yang disebut kelas pelajaran agama, di mana di hari Jumat ini untuk pelajaran mengenai ajaran Buddha secara mendalam itu akan dibahas di sana. Karena kalau kita berbicara mengenai para biku, menaungi banyak wihara, menaungi banyak umat, jadi kita pasti harus berbeda. Jadi kalau memberikan waktu yang cukup untuk memberikan suatu pelajaran yang cukup baik, yang cukup intens, yang cukup tinggi, ini hampir mustahil dilakukan. Nah, ini diadakan di hari-hari khusus di mana nanti ada pembimbing-pembimbing atau guru-guru yang lain yang akan mengisi di sana, sehingga umat secara pemahaman tentang keyakinan itu bisa lebih mendalam. Dan kemudian yang terakhir ini hari Minggu pagi dari jam 9 sampai kurang lebih jam setengah 11 itu ada yang disebut sekolah metodis untuk anak-anak. Di sini kita selalu isi dengan menentukan karakter dan moralitas yang pasti kita utamakan. Jadi kita tidak mengajarkan mengenai doktrin, tetapi kita menanamkan pembentukan moralitas, etika, budi perilaku luhur, semacam itu. Kemudian mengajarkan mereka tentang beberapa pengetahuan umum untuk bisa dipraktekkan di kehidupannya masing-masing. Nah, itu sekilas untuk acara-acara yang ada di biara kita. Di sini apakah cara beribadahnya sama dengan buku yang lain? Jadi yang perlu diketahui, di dunia ini agama Buddha itu memiliki 3 masa besar. Ya, jadi yang di kita ini adalah salah satu yang disebut masa Theravada. Theravada itu sendiri artinya adalah ajaran atau suatu aliran yang diterapkan dari atas. Jadi kita berusaha menjaga kemurnian ajaran yang ada di kita suci itu semirip mungkin dengan yang Sang Buddha sampaikan di 2500 tahun. Nah, ajaran ini berkembang di wilayah Thailand, Myanmar, Laos, Burma, Sri Lanka, Indonesia. Nah, juga di India juga sama. Kemudian yang kedua ini ada ajaran yang disebut Mahayana. Mahayana ini dia berkembang di wilayah Cina, Vietnam, terus di Jepang, Korea. Kemudian yang ketiga adalah Abhayana. Abhayana ini yang agak ini pernah mengenal disebut Dalai Lama, itu dari Bali. Nah, masing-masing dari 3 masa ini punya cara atau suatu bentuk-bentuk upacara yang semuanya berbeda. Jadi memang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kalau yang dari Mahayana, dia karena berkembang di wilayah utara, dia memakai atau berasimilasi dengan budaya yang kemudian yang dari Theravada, justru dia membawa budaya yang ada dari India kuno, ajaran budaya asli yang pada saat itu muncul, dibawa dan dimasukkan menjadi budaya di dalam masyarakat yang ada di wilayah selatan, terutama Indonesia. Contohnya adalah sembahyang leluhur. Itu semua ada hubungannya dengan Buddhisme dan juga dari Hindu. Itu semua dari India kuno yang dibawa ke sini. Apa yang kita lakukan melalui puja leluhur ini, kalau kita lihat ke Thailand, Myanmar, kita nggak semua sama. Satu model itu cara pakaiannya, tapi modelnya itu sama. Nah, tapi kalau yang mereka berada di wilayah utara, China, Korea, Jepang, ini berbeda satu dengan yang lain. Mereka memiliki budaya yang ada di tempat tersebut. Apa ya? Ini dia berkembang di wilayah Tibet. Jadi dia memiliki tata cara upacara lebih karena pembacaan skrip-skrip atau catatan-catatan yang disebut nama. Ini ada perbedaan. Itu jelas gambaran tiap masa
kitab-kitab di dalam agama Buddha itu cukup banyak. Jadi Sang Buddha ini di dalam histori umat manusia itu dia satu-satunya manusia yang pekerjaannya ini sebagai guru, mengajar. Beliau ini mengajar, meskipun dia mencapai pekerjaan, tugas dari beliau ini yang beliau sampaikan ini dia mengajar. Nah itu di dalam beberapa pertemuan disampaikan bahwa Sang Buddha itu guru para dewa dan manusia. Nah dia di dalam sejarah satu-satunya guru yang mengajar dengan sangat efektif selama kurang lebih kalau nggak salah ya itu 45 tahun dengan tidur hanya 1 jam. Jadi dengan semua ajaran yang beliau sudah ajarkan yang oleh salah satu murid utamanya yang menjadi istilahnya menjadi pengawal atau pembantunya yang membantu ketika Sang Buddha sudah mencapai umur yang lanjut. Nah itu dikumpulkan menjadi 84.000 topik bahasa. Nah itu kalau semua itu dikumpulkan itu bisa 1 per tahun. Nah salah satunya yang paling sedikit ini, contohnya yang kita terjemahkan itu belum semua, itu masih sedikit, itu masih segelintir, itu banyak sekali kitabnya. Jadi jangan heran kalau ditanyakan kepada umat Buddha masa manapun, kalau ditanyakan kitab itu yang kita pasti ngomong tidak bisa kita jawab ada atau tidak ada, karena yang memiliki lengkap pun tekstil itu cuma paling 1-2 biara di satu dunia ini. Dan itu tidak mungkin dibawa ditunjukkan. Ya buku biru ini ya hanya potongan dari apa yang Sang Buddha kan yang berbeda istilahnya ajaran-ajaran yang paling universal yang bisa diberikan kepada umat. Dan itu biasanya setiap ibadah itu akan diucapkan kembali, diingat lagi maknanya apa. Setelah melakukan wawancara yang panjang, kami diajak untuk melihat tempat di mana bangunan cikal bakal pertama Vihara Jaya Sajako.